Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan bahas tentang distribusi peluang ya. Peluang distribusi di mana dalam statistik dikenal dengan dua jenis. Yang pertama adalah distribusi kontinu dan distribusi discrete ya. Distribusi discrete berarti data discrete dimulai dari data cacahan dari 0 sampai tak hingga yang biasanya tanpa nilai desimal, dan continuous itu data kontinu ya dari min tak hingga sampai tak hingga ya. Bisa bilangan dengan desimal maupun tanpa desimal. Nah, distribusi discrete di sini ada beberapa, yaitu distribusi binomial yang peluangnya nilainya itu ya cuma dua, binomial. Berarti kalau nggak 0, 1. Kemudian Poisson merupakan bilangan caca berupa suatu rate ya. Geometric distribusinya ini peluang tercapainya sukses yang pertama dari sekian percobaan. Jadi misalkan ada 5 percobaan, berarti geometrik adalah sukses yang bahwa kegiatan kelima itu adalah sukses yang pertama ya. Kalau hipergeometrik ini berarti dia peluang yang terdiri dari beberapa kombinasi. Jadi tidak hanya dua pilihan, ya bisa 3 pilihan. Misalkan dipilih 3 dalam satu kantong terdapat 10 bola terdiri dari bola merah, bola hijau, dan bola hitam ya. Kemudian negatif binomial ini adalah distribusi di mana dia biasanya peluang sukses ke. Nah, jadi misalkan kita punya 5 percobaan, bahwa percobaan kelima adalah sukses ketiga, sukses keempat. Kalau bedanya dengan geometrik itu adalah dia hanya sukses yang pertama. Ya. Di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada namanya ada kuantil ya. Kuantil itu adalah mencari nilainya ketika diketahui probabilitanya. Sedangkan ini ada probabilitas nilai dari peluang suatu nilai, atau ini istilahnya mencari probabilitas value ya. Ini untuk kuantil, sedangkan ini untuk kutil. Ini untuk menggambarkan plotnya, sedangkan ini kita membentuk sampel. Jadi kita mengenerate sampel simulasi. Nah, untuk ini ada beberapa lagi nih, hanya ada untuk yang normal, untuk t square, f square, eksponensial. Ya, eksponensial itu biasanya bicara tentang waktu ya. Kemudian ada uniform, beta, logistik, dan teman-temannya. Nah, kita kasih contoh misalkan untuk data yang continuous, data distribusi normal. Nah, ini ada distribusi normal probability. Ini misalkan kita ambil contoh ya, misalkan suatu kelas dia rata-rata kelasnya ujiannya itu 85 dengan standar deviasinya itu sebesar misalkan 3. Berapakah peluang? Nah, kalau ditanya berapakah peluang ketika seseorang itu nilainya kurang dari 86. Nah, kalau kurang dari 86 maka pilihlah yang lower tail. Seperti itu. Ya, tinggal apply. Nah, maka peluang seseorang ya yang nilainya kurang dari 86 dengan rata-rata kelas 85 dan standar deviasi 3 adalah sebesar 0,63. Nah, kalau ditanya berapakah peluang seseorang itu nilainya lebih besar dari 70. Nah, pilihlah di sini 70, pilih yang upper tail. Nah, jadi ini more than 70. Nah, jadi peluang seorang nilainya besar dari 70 adalah sebesar 0,99. Nah, kalau ditanya lagi berapakah peluang seseorang nilainya antara 86 sampai dengan misalkan 90. Nah, maka kita ambil, jadi kalau antara 86 sampai 90, maka kita cari peluang sampai dengan 90 ya. Peluang sampai dengan 90 dikurang dengan peluang sampai 86. Nah, inilah dia. Jadi peluang 86 sampai 90. Nah, peluangnya berapa? Sebesar 0,32. Seperti itu cara mencarinya. Nah, sekarang kita justru kita ditanya nilainya. Misalkan contoh kasus seperti ini. Kita mencari kuantil distribusi. Fungsinya seperti apa? Misalkan gini. Suatu kelas, dia nilai rata-ratanya 86 dengan standar deviasinya 3. Berapakah nilai ya yang berapakah nilai tertinggi dari, misalkan nilai tertinggi dari 5% terendah. Nah, ini kita cari nih 0,05. Nah, jadi dia ya 5% terendah itu nilai tertingginya berapa? Nah, berarti nilai 5% orang-orang terendah itu nilai tertingginya 81. Sebaliknya, berapakah nilai terendah dari 5% atau nilai terendah dari 10% terbesar? Jadi orang-orang terjeniusnya lah ya, 10% terbesar itu
Nilai terendahnya berapa? Maka kita pilih upper tail. Nah, seperti ini. Nah, jadi 89. Jadi dari sekian orang tadi ya, nilai terendahnya itu dari 10% orang tertingginya itu 89. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di sini? Misalkan kita ingin menggambarkan plot normal distribusi. Nah, kita mau gambar nih distribusi standar 0, 1 dengan nilainya antara gitu ya, antara minus 3 sampai 3. Nah, ini gambarnya. Nah, kita lihat gambarnya menjadi seperti itu. Nah, ini misalkan kita mau cari gambar dari eh, eh, sebagai batas ya, sebagai batas untuk uji hipotesis ya, daerah tolak atau daerah terima ya, 0,1 dengan misalkan 5%. Nah, 5% misalkan dua arah. Nah, 5% dua arah, maka kita pilih di sini adalah plot kuantilnya ya, kita pilih ya dari berarti di sini kalau dua arah 0,025 misalkan 5% sampai 0,975. Nah, seperti ini. Kita buat nih. Nah, kita lihat di sini di grafiknya. Nah, maka daerah reject kita adalah ya, daerah reject kita di bawah minus 1,96 dan di atas 1,96. Nah, ini daerah accept atau do not reject-nya dari minus 1,96 sampai 1,96 ya. Jadi kalau misalkan nilai Z kita 2,3 ya berarti di daerah reject. Nah, misalkan nilai Z kita 1,64 ya berarti dia di daerah do not reject. Sebaliknya kalau satu arah misalkan hipotesisnya satu arah ya. Nah, kita mau menguji hipotesisnya satu arah ya. Kita uji hipotesisnya itu misalkan untuk 5%. Nah, tapi dia hipotesisnya arah kiri. Nah, berarti ini 0,05 sampai 0,05 sampai 1 ya kan, maksimumnya kan 1 probabilitasnya. Nah, maka kita buat di sini apply. Nah, berarti kalau gambarnya, nah berarti daerah do not reject kita di sini nih, di atas minus 1,64, daerah rejectnya di bawah minus 1,64. Nah, misalkan kita mau buat uji kanan ya, uji kanan untuk satu arah misalkan 10%, berarti ambil kanannya ini 0 ya, ini kita misalkan 0, di sini kita ambil tadi 10% ya, misalkan dia berarti menjadi 0,9 satu arah. Maka daerah ini kita, daerah reject kita adalah di atas 1,28. Jadi daerah do not reject. Itu untuk distribusi normal ya. Nah, sekarang kita ambil misalkan untuk distribusi yang kita mau misalkan normal lagi ya. Terakhir kita mau buat sample from distribusi. Nah, biasanya kalau misalkan kita melakukan simulasi, kita ulang lagi, maka hasil yang dihasilkan itu akan berbeda. Asal agar hasilnya tetap, kita pilih nih seed number. Nah, set seed ya, kasih kode numbernya. Misalkan 1191. Nah, kemudian barulah kita membuat data simulasinya. Nah, kita mau data ya, data simulasi. Ini normal sampel dengan minnya 0, standar deviation 1 ya, row-nya 1 sebanyak 100 observasi ya. Nah, sampel min-nya misalnya. Ya, tinggal kita apply saja. Nah, nanti akan keluar datanya nanti ya, data si ininya, si normal distribusinya ya. Oke. Oke, nah ini data yang kita buat tadi, data sampelnya sebanyak 100 data ya. Nilainya ya pasti di antara 0 tadi kan, rata-ratanya 0 dan variansnya 1 ya. Ini namanya row names. Tadi bisa kita ketik namanya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan contoh data discrete, misalkan binomial ya. Binomial misalkan kita ngambil probabilitas. Nah, probabilitas. Oke. Nah, di sini nih. Nah, kita bisa ngambil misalkan nilai trialnya berapa nih? Misalkan kita ada 10 trial. Ya. Dengan probability suksesnya misalkan seorang memanah itu suksesnya 0,7. Maka kita bisa ambil ya, ini
peluang per dari 0 sampai 10. Jadi kalau dia 0, segini probabilitasnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi udah diurutkan sama dia. Nah, kalau kita misalkan pada suatu titik tertentu, misalnya distribusi binomial ya, kita pakai one tail. Nah, seperti ini. Kita berapakah peluang misalnya dia memanah itu tepatnya itu 0,8 dari 10 tembakan. Berapakah peluang dia maksimal dia 5 tembaknya pas. Nah, ini kita apply. Nah, itu 0,032. Atau kita ambil contoh yang di atas tadi ya. Misalkan kita ambil contoh yang di sini biar lebih gampang. Kita ambil di sini untuk membuktikannya ya. Kita ambil misalkan binomial yang ini tail ya. Nah, dia tadi peluang suksesnya adalah 0,7 dari 10 trial. Nah, maka berapakah peluang ya? Dia maksimum misalkan 3. Nah, ini ya sampai 3. Nah, ini kita tulis 3. Nah, maksimum 3. Oke, apply. Nah, berarti sekitar 0,01 ya. Jadi 0,009 ditambah 0,001 0, bla bla bla. Nah, 0, 1, 2, 3 itu itulah segini ya. Nah, sekarang misalnya gini, berapakah peluang dia minimal 9? Nah, kalau minimal 9 kan berarti 9 dan 10. 9 dan 10, 9 tambah 10. Berarti harusnya jawabannya 0,14 ya. 0, ya sekitar 14 atau 15. Nah, ini berarti ini 9 ya kan, more than ini pakai upper. Ya, jadi langsung ke sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini berarti di atas 9, berarti jawabannya cuman ini ya. Di atas 9, ini more than 9. Kalau mau ininya dari 8 ya. Jadi 8 tambah, nah baru ini tambah ini. Gitu, ya. Nah, kemudian distribusi apa lagi yang bisa kita contohkan? Nah, misalkan kita mau binomial itu kita mau plot. Nah, plot distribusinya. Dimana jumlah trialnya 10, suksesnya sebesar misalkan 0,7. Gimana sih distribusinya? Nah, kita mau lihat seperti ini. Nah, gambarnya itu seperti ini. Nah, kemudian kalau kita misalkan mau buat data simulasi, ya kita tinggal tadi pilih yang sampel prompt binomial. Nah, mau berapa nih? Kita mau namanya binomial sampel, binomial trialnya ada sebanyak 20, suksesnya 0,7 ya kan. Kemudian number of observasinya kita mau sebanyak 20 aja. Nah, tinggal kita apply. Nah, nanti akan keluar dia mulai dari si sampelnya. Nah, kita bisa view dataset. Nah, ini dia ya, observasi 1 sampai observasi 20 ya. Kemudian distribusi apa lagi yang bisa kita gunakan? Misalkan distribusi Poisson, biasanya dia berkaitan dengan rate ya. Nah, misalkan gini, kita mau distribusi Poisson ya. Rata-rata kecelakaan misalkan 7 di dalam 1 bulan. Berapakah peluang rata-ratanya lebih kecil dari 6? Nah, tinggal di oke kan. Ya. Nah, dari sini ini udah langsung. Nah, ya. Kalau lebih besar ya sudah kita pakai yang upper seperti itu, ya. Nah, kemudian kita bisa misalkan ini hipergeometrik ya. Hipergeometrik tadi dia beberapa kategori. Nah, geometrik sukses yang pertama ya. Misalkan ini probabilitasnya. Ini kita bisa misalkan dia probabilitas suksesnya 0,7. Nah, ini bisa kita apply. Nah, jadi kalau dia dari 0 percobaan sekian, 1 percobaan sekian, 2 percobaan sekian, dan percobaan sekian. Kalau kita misalkan mengambil dari geometrik ya, misalkan dari misalkan 10 percobaan dengan dia peluang suksesnya 0,75 misalnya, berapakah peluang bahwa yang ke percobaan ke-10 ini adalah yang pertama kali dia sukses? Nah, itu adalah distribusi
geometrik. Nah, ini dia sebesar 0,99 ya. Oke. Demikian untuk distribusi frekuensi. Jadi ininya yang tadi ya. Ini untuk melihat dia kuantilnya, berarti mencari nilainya dari probabilitas yang diketahui. Ini untuk mencari probabilitasnya pada saat diketahui nilainya. Ini untuk menggambarkannya, ya, menggambarkannya. Ini untuk mencari yang namanya sample from. Ini untuk mencari simulasi data. Ya, ini beberapa distribusi yang bisa kita gunakan tanpa kita ketik sintaksnya ya. Ini sintaksnya ada di sini. Ini probability. Kalau D itu dia mencari probabilitanya ya, kalau D. Nah, kalau tadi kalau P ya, P ini dia mencari nilai distribusi tertentu, peluangnya. Kalau Q itu kuantil, mencari nilainya ketika diketahui peluangnya ya. Kemudian kalau dia square ya, ini plot ya, ini plot, ini untuk mencari gambarnya dari suatu distribusi. Sedangkan untuk simulasi itu biasanya dia ininya bentuknya seperti ini, normal sample S data frame matrix R. Jadi itu R simbolnya R norm, R beta, R poise, R binom, dan seterusnya. Itu untuk R itu kode untuk disimulasi. Kalau Q tadi kuantil mencari nilai yang diketahui probabilitasnya. Kalau T mencari nilai probabilitasnya diketahui nilai Z-nya atau nilai dari statistiknya ya. Nah, demikian untuk uji menggunakan distribusi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.